Sejak Januari hingga Maret 2026, Travel Hanania membuka 4 termin umroh. Tarif paket berbeda-beda disesuaikan dengan destinasi serta akomodasi tambahan. Para korban yang realitas temui mengaku mengenal Travel Hanania melalui media sosial. Namun mereka mulai was-was saat jadwal keberangkatan kloter Syawal terus ditunda. Jadi diperkirakan total korban dari Hanania Travel yang gagal umroh ini mencapai ribuan orangnya. Nah, ini terbagi dalam beberapa klaster dan ada beberapa klaster yang hari ini berada di Kementerian Haji untuk membuat laporan. Kita akan berbincang dengan beberapa di antaranya. Assalamualaikum. Sedikit ya Mbak ya. Ini mau klaster harusnya berangkat kapan Mbak? Saya 24 Juni. Yang membuat Mbak trust Hanania tuh apa waktu itu? Kenapa di antara banyak travel yang lain? Kita semua sama, nggak tergantung karena influencer gitu-gitu. Sama sekali nggak tahu. Karena ya rekomen teman-teman, fasilitasnya juga bagus. Kemarin tahun 2025 banyak yang rekomen, banyak yang bilang bagus juga. Ya kita percaya lah ya. Saya tanya ke Kak Reki kan salesnya mereka tuh Kak, ini tuh sosmednya kok 500.000 orang dan itu katanya organik. Maksudnya kan berarti sudah terkenal di mana-mana ya. Terus tiap menit tuh mereka ada update story berangkatin jamaah, terus rapi gitu kan sosmednya. Maksudnya kan kayaknya tuh trusted gitu. Iya betul. Dan harga nggak murah ya Kak. 29,9 juta kan menurutku bagi kita lah ya. Itu udah lumayan, nggak yang murah-murah amat gitu. Kaget nggak akhirnya jadi tersangka? Yang terpikir pertama? Kita emang udah tujuan kita itu sih, karena emang yang ditipu bukan cuman jamaah ya kayak kan korbannya mutawif iya, tour leader iya, terus vendor-vendor yang dia pakai juga iya, terus kayak kami juga bingung, ini katanya bayar operasional, orang operasional aja pada ngaku nggak dibayar kan, hotel tempat manasik iya, gitu-gitu loh, jadi ya jadi nggak cuma jamaah korbannya Kak. Peserta kloter Syawal mulai merasakan gelagat tidak baik dari pihak travel lantaran rute perjalanan terus berubah dan fasilitas akomodasi tidak sesuai janji. Belum dikasih tahu berangkatnya kapan-kapan ya pas itu tuh. Terus kayak iya maskapainya, soalnya nyari maskapai dulu ya gitu pokoknya. Terus pas udah nyari maskapai Emirates kan, pas dapat satu iya Emirates. Nah tiba-tiba pas Februari ganti jadi Etihad gitu kan. Rasanya ganti waktu itu katanya Karena Emirates sudah penuh gitu. Paling kalau misalnya ini ya harusnya ada keringanan harga dong. Soalnya kan pindah maskapai itu kata dia, soalnya ini kamu nanti transit ke Abu Dhabi kok, nanti biar nambah lagi, maksudnya biar dapat itinerary baru. Jadi nggak langsung ke Dubai nih, kamu tuh dapat Abu Dhabi juga. Dari Etihad ke Abu Dhabi dulu, dari Abu Dhabi ke Dubai, dapatnya 2 dong gitu, baru Dubai. Terus penginapan juga yang di Dubai dihapus dari situ tuh. Harusnya kan ada penginapan di Dubai, itu nggak dihapus di situ tuh, kayak agak sedikit janggal sih. Pak Suryadi berarti dari mana Pak? Dari Tangerang. Rencananya kemarin berangkat umroh berapa orang? 6 orang, Siapa aja tuh Pak? istri, anak 2, dan saudara. Ini sudah di tahap yang penting uangnya balik atau masih berharap bisa berangkat umroh tapi mundur atau gimana? Kita sih masih berharap, kita kan niatnya ibadah ya Mas ya. Dari awal kita menyisihkan uang dari ya mana aja lah, banyak kan teman-teman jamaah, dari ada yang kerja sebagai guru ngaji, ada yang jual aset, bahkan ada yang uang pensiunan juga diambil. Kita kan tujuannya satu ya, bisa ibadah umroh. Teman-teman sih mintanya ya uangnya bisa, hak-hak kita tuh bisa dapat gitu. Kita sekeluarga sih pengennya minta tolong kebijakan dari pemerintah gitu kan. Kalau misalnya emang bisa kita melakukan perjalanan umroh, kita diganti umroh aja gitu, karena orang tua saya juga, kakak saya yang nge-cover semuanya tuh sampai rela berkorban gitu, tabungannya bertahun-tahun. Kita juga biar bisa berangkat sekeluarga. Ini kan gak gampang ya Mas, ngumpulin uang segitu tuh nggak setahun 2 tahun gitu, lama. Jadi ya kita minta tolong pemerintah juga untuk diatensi gitu. Jemaah gagal umroh Hanania tidak hanya mengalami kerugian materi, beban psikis juga terus menghantui mereka. Lula, perantau di Jakarta asal Sumatera, merahasiakan informasi gagal berangkat kepada orang tuanya.
Semula ia akan umroh bersama mereka di bulan April. Sudah mendengar soal ini? Nah, baru banget kemarin. Setelah masalah ini dari bulan Maret tanggal 25 Maret sampai dengan kemarin, baru hari kemarin kakak yang memberitahu orang tua bahwa kita tidak jadi berangkat karena ini travel ada bermasalah dan si owner sudah jadi tersangka. Jadi saya pribadi pun saya nggak berani buat ngomong langsung ke orang tua karena tekanan mental, tekanan psikologi saya kena karena selama 2 bulan saya menutupi masalah ini. Kalau bapak kebetulan sudah pernah umroh, tapi kalau ibu belum pernah. Ibu ini baru pertama kali dan saya pun juga baru pertama kali banget. Jadi ibu itu mau ikut umroh karena ada saya. Jadi memang harapannya orang tua besar buat bisa umroh gitu. Makanya sebenarnya psikologis jamaah itu pasti semuanya kena. Saya pun ngerasain saya aja orang tua sering nelpon, pasti ditanya kapan berangkat. Saya jujur aja saya nggak berani angkat telepon karena kayak diteror kapan berangkat gitu, karena kan namanya orang kampung pasti ditanya juga kan sama orang-orang sekitar, ditanya emang kapan berangkat gitu. Jadi kayak tekanan mental buat saya sendiri. Beribadah di Baitul Haram menjadi dambaan setiap muslim. Namun, akibat lamanya masa tunggu haji reguler di Indonesia, sebagian muslim memilih umroh lebih dulu demi mengobati kerinduan ke tanah suci. Namun mirisnya, masih ada saja biro perjalanan umroh yang tidak amanah, mempermainkan niat ibadah umroh. Bahkan sekarang ini ada yang model berangkat dulu, bayar belakangan. Model keuangannya apakah mereka bakar uang? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.